Oke guys, so kita lanjut ya. Masih dengan modul kedua dan ini masuk ke tes formatif yang kedua. Oke, jadi di tes formatif kedua ini lebih ke perhitungan statistiknya ya, yang kayak misalnya MEA, median, modus ya, kurang lebih seperti itu. Oke, so kita langsung masuk ke nomor 1. Produksi 9 kapal dengan alat tangkap Purseine berturut-turut dalam ton adalah segini, kemudian ditanya rata-rata produksi. Oke. Sebenarnya intinya gini, kalau untuk rata-rata sebenarnya nggak harus rumus yang secara spesifik sebenarnya. Intinya pada umumnya adalah jumlah data alias datanya ini dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Banyak data. Datanya ada berapa banyak nih? Ada 10 data kah? 12 data kah? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya emang kita ini sebenarnya ini bisa disimbolkan atau ya bisa kita tulis dalam bentuk notasi sigma gitu ya. Notasi sigma daripada I sama dengan 1 sampai ke N dari XI data ke berapa dijumlahin. Nah, itu kan namanya jumlah data dibagi dengan N. Atau bisa juga kalau emang ada frekuensinya, kan logikanya kayak misalnya saya punya nilai 5 ada 4 kali, maka ya tinggal hitung 5 kali 4. Ya udah, berarti sigma I sama dengan 1 sampai ke N dikali antara FI kali XI dulu. Nah, dikali dengan frekuensinya baru dijumlahkan, barulah dibagi dengan yang namanya total frekuensinya. Ya, frekuensinya ada berapa sih? Nah, itu. Nah, oke, so ini ya mungkin X barnya gitu ya sama dengan langsung aja 10 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 8 tambah 7 dibagi dengan yang namanya ini ada 2, ada 9 ya. Cuman kita coba cek 2 4 6 8 9. Oke, benar bagi 9 ya. Berarti X barnya sama dengan ini 18 23 29 39 50 tambah 16 66 tambah 7 jadi 73 gitu ya. 73 bagi 9 jawabannya adalah berapa tuh? Nah, ini kalau dihitung hasilnya berapa? Ya, 8, tipis. Ya, 8 tipis. Jadi 8,1 sekian harusnya atau 8,0 berapa. Cuman ini pas saya hitung pakai kalkulator nih jawabannya adalah 8,11 gitu. Ya, maka kalau kayak gini berarti yang mendekati ya jawabannya yang A. Tapi kalau secara tetap terhitung rata-ratanya ya jawabannya 8,11 harusnya ya, bukan 8,0. Cuman anggap aja kita bulatkan dia jadi belakangnya itu tidak ada desimal alias desimalnya itu 0 ya. Oke, kita anggap seperti itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau emang secara ininya ya kalau emang ada 8,11 ya tetap aja ya pilihnya 8,11. Oke, nomor 2 modus data dari data nomor 1 nih. Nah, modus alias yang paling banyak muncul. Oke, dari sini mungkin kita spesifikkan 5 atau mungkin sekaligus juga ya. Ini ada median modus gitu ya. 5 kemudian kalau kita urutkan ini 6, kemudian 7-nya ada 1 kali, terus kemudian 8-nya ada 3 kali, 10-nya ada 2 kali dan 11-nya ada 1 kali. 2 4 6 8 9. Oke. Nah, kalau kita menghitung median sebenarnya udah saya bahas dia di tes formatif pertama ketika bahas box plot. Oke, jadi ada 9 angka, berarti kita akan bagi 9 angka ini. Oke, 9 angka ini menjadi sama rata, berarti ada 4 angka di sebelah kiri, ya kan? Kemudian ada 4 angka di sebelah kanan. Nah, berarti sesuai dong ya kan bahwasanya ini adalah X1 sampai X4 datanya. X1 sampai X4, terus ini adalah X5-nya. Untuk mediannya berarti ini adalah X6 sampai dengan X9. Nah, oke, berarti ini adalah yang apa namanya? Ini adalah ketika dibagi dua lagi, ini adalah jatuhnya adalah kuartil pertama, yaitu adalah data kedua dan data ketiga. Data kedua sampai data ketiga, sedangkan di sini kalau kita bagi lagi, maka ini terbagi menjadi 2, maka ini adalah data ke 8, ke-7 dan ke-8. Nah, oke, jadi kalau ditanya ini mediannya berapa? Ya mediannya adalah data ke-5 adalah 8.
Untuk Q1-nya data kedua dan ketiga, berarti X2 tambah X3 dibagi dengan 2, berarti 6 tambah 7 bagi 2, jawabannya adalah 6,5. Terus kemudian untuk Q3-nya sendiri, itu adalah X7 tambah dengan X8 dibagi dengan 2, berarti adalah 10 tambah 10 bagi 2, ya jawabannya adalah 10. Nah, untuk modusnya bagaimana? Nah, kalau untuk modusnya ya berarti paling banyak muncul. Angka berapa yang paling banyak muncul? Ya, angka 8. Ada 3 kali. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Rata-rata hasil ujian mata kuliah statistik 15 orang itu adalah 6,8. Kemudian jika 5 mahasiswa mengikuti usulan, ternyata rata-ratanya menjadi 7. Nah, nilai rata-rata kelima mahasiswa tersebut adalah berapa? Nah, jadi sebenarnya ini itu ada dua konsep sebenarnya, yang dimana jadi sebenarnya intinya konsepnya begini. Kalau saya punya bagian yang pertama gitu ya, kemudian bagian yang pertama itu punya X bar 1 dan kebanyak data N1. Nah, otomatis ini pasti ada jumlahnya dong, ya kan? So saya sebut aja J1. Kemudian saya punya lagi kelompok kedua, yaitu adalah X bar 2 dan N2, yang dimana nanti ini pasti punya jumlah data nomor 2 dan seterusnya. Nah, ketika kita ini saya ambil 2 aja ya, kalau 3 ya nanti tinggal hitung 3-3-nya. Nah, kalau misalnya ini kita gabungin, logikanya akan menjadi apa? Ya, jumlah kalau digabungin berarti ini jumlah total sama dengan jumlah 1 ditambahkan dengan jumlah kedua, gitu ya. Nah, dimana untuk jumlah totalnya sendiri ini ketika digabung pasti apa? Ketika digabung menjadi 1, maka di sini punya N1 tambah N2, yang dimana X barnya akan menjadi X bar total atau X bar gabungan gitu ya, kalau mungkin zaman waktu SMP atau SMP pernah belajar gitu ya, yang dimana ini J nya juga J1 tambah J2 alias J total gitu ya. J total yaitu adalah J1 tambah dengan J2. Yaudah, berarti dari konsep dasarnya adalah jumlah T, jumlah total adalah jumlah 1 tambah jumlah 2, dan dimana untuk menghitung jumlah dari sini ini adalah kalau kita mau nyari jumlah data itu kan berarti rata-rata dikali dengan banyak data. Nah, so berarti ini adalah X gap gitu ya. X gap dikalikan dengan N1 tambah N2 alias N total sama dengan ini X bar 1 kali N1 tambah dengan X bar 2 dikalikan dengan N2. So that's why kenapa ketika kita bahas rumus gabungan, rata-rata gabungan, itu rumusnya adalah X1 kali dengan N1 tambah X bar 2 kali dengan N2 per N1 tambah N2. Nah, kalau dari sini yang bisa berubah nilainya itu sebenarnya kalau kita tambahin ya di bagian sini, ya kan? Yang sebenarnya ini bisa aja bentuknya ya N1 tambah N2 tambah N3 sampai tambah seterusnya. Sedangkan di bagian yang di sebelah kanan sini, berarti terutama untuk yang ini ya, kan berarti bisa jumlah 1 tambah jumlah 2 tambah jumlah 3 sampai seterusnya. So berdampak ke ini, ya kan? Yang dimana ini bisa X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 kali N2 tambah X bar 3 kali N3 gitu ya, tambah seterusnya sampai tambah X ditambah dengan yang namanya X bar N dikalikan dengan N nggak tahu berapa gitu ya. Nah, berarti makanya mungkin saya tulisnya begini aja, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kalau misalnya emang mau rumus gabungan secara keseluruhan, berarti X gap itu adalah sama dengan X1 dikali dengan N1 tambah X bar 2 kali N2 ditambah dengan seterusnya, dilanjutkan lagi dengan dibagi dengan N1 tambah N2 ditambah dengan seterusnya. Seperti itu ya. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai rumusnya ini dipersilakan. Cuman kalau saya lebih ke penguasaan konsep yaitu dasarnya lagi, yaitu adalah ini ataupun dengan ini ya. Nah, nanti kalau kalian kerjakan pakai ini ya of course nanti kalian kerjakan secara aljabar berarti nantinya ya. Oke, so
Untuk nomor 2 ya, untuk nomor 2 nomor 3, sorry, nomor 3 ya. Oke, di sini kita punya bahwasanya X bar 1 alias kelompok 1 itu rata-ratanya 6,8 dengan N1-nya adalah sebesar 15. Nah, kemudian ini berarti jumlah satunya sama dengan 6,8 kali dengan 15. Ya udah, tinggal hitung nih berapa nih. 6,8 dikalikan dengan 15, 6,8 dibagi dengan 15. 6,8 kali 15 adalah 102. Nah, terus untuk X bar 2 itu adalah kelompok yang susulan. Nah, ternyata rata-ratanya menjadi 7. Oke, berarti di sini X barnya bukan X bar kedua. X bar 2-nya yuk nggak tahu nih nilainya berapa. So kita kasih nama P aja. Ya kan? Terus kemudian untuk N2-nya itu ada 5 orang. Berarti di sini jumlah yang kedua itu sama dengan P dikali dengan 5 alias 5P. Nah, kemudian ini ada totalnya. X bar totalnya itu adalah 7 dengan N totalnya adalah 20. Berarti jumlah totalnya adalah 7 kali 20 sama dengan 140. Ya udah, sebenarnya ini kalau kalian mau ngerjainnya secara aljabar ya boleh, kayak misalnya oke, 140 ditambah sama dengan ya 102 ditambahkan dengan 5P. Berarti 5P ini adalah 140 dikurang 102. Sehingga 5P-nya ini setara dengan yang namanya 38. Berarti P-nya adalah 38 bagi 5, maka jawabannya adalah 7,6. Ya. So jawabannya adalah yang B ya untuk soal nomor 3. Nah, atau kalau misalnya mau logis sebenarnya simpelnya gini. 102 tambah berapa hasilnya adalah 102 tambah berapa hasilnya 140? Ya di sini harusnya 38 dong. Nah, 5 kali berapa hasilnya 38? Ya tinggal hitung 38 bagi 5. Jawabannya adalah 7,6 ya. Kalau kalian mau langsung di sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, tapi kalau semisal kalian mau ngerjainnya secara secara tadi pakai rumus yang X gap berarti ya. X gap sama dengan X bar 1. Ya tadi di sini berarti kali N1 tambah dengan X bar 2 kali N2 per N1 tambah dengan N2. X bar gabungannya 7. Ini X bar satunya 6,8 kali dengan 15 tambah P kali dengan 5 per 15 tambah 5. Jadinya 7 sama dengan 6,8 kali 15 itu adalah 102 tambah 5P per 20. So sama-sama kali 20 ya. Berarti jadinya adalah 140 sama dengan 102 tambah 5P. Ya udah, lanjut ke sini. Ya, jadi jawabannya ya P-nya sama dengan 7,6. Ya, sebenarnya bebas kalian mau tipe yang gimana, atau mau patokan sama rumus ataupun yang pakai logik seperti ini. Ya, sama aja kok. Oke, itu untuk nomor 3 dan kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, untuk nomor 4-nya mungkin ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. Nah, untuk nomor 4 sendiri kita punya informasi bahwasanya berat badan 10 orang mahasiswa itu adalah ada segini. Kemudian jika berat rata-rata ini adalah 50, kira-kira berat nilai Z-nya berapa? Ya udah, sebenarnya ini begini. Set X bar itu sama dengan 50 katanya. Nah, dimana untuk mencari X bar itu kan adalah Z tambah 48 tambah 50 tambah 44 tambah 46 tambah 50 tambah 56 tambah 57. Oke, 50, 56, 57 tambah 44 tambah dengan 45. Kemudian ini dibagi dengan 10. Jawabannya adalah 50. Ya kan? Atau ya tinggal cari dulu nih jumlah datanya berapa, 500. Nah, nanti tinggal tanya nih sisanya berapa supaya jadi 500 gitu. Nah, ini disederhanakan berarti ini langsung aja ya. Ini saya kali 10 gitu ya. Nah, saya kali 10. Berarti ini nanti tinggal hitung aja nih Z ditambah dengan 48 gitu ya. Oke, 48 tambah 50 tambah 44 tambah 46 tambah 50 tambah 56 tambah 57 tambah 44 tambah 45. Jawabannya adalah 440.
Jadi Z sama tambah 440 ya, hasil daripada ini nih dijumlahin sama dengan, ya ini kan per 10, kalau dikali 10 ya hasilnya habis ya. Nah, sama dengan 50 kali 10 sama dengan 500. Berarti Z-nya sama dengan ya 60 ya, dapat dari 500 dikurangkan dengan 440, maka nilai Z-nya adalah 60. Jadi bisa kita katakan di data yang hilang itu adalah jawabannya 60 yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Andi mendapatkan nilai kuis 565, 70, 60, UTS-nya 80. Kemudian jika nilai kuis diberi bobot 2, tugas 3, praktikum 4, UTS 5 dan UAS 5, rata-rata nilai Andi itu berapa? Nah, oke, jadi untuk nomor 5 ini sebenarnya banyak opsi untuk misalnya lebih daripada satu opsi untuk menjawabnya. Ya sebenarnya ini mungkin kalau yang berpikir sebenarnya boleh nih, apakah bisa kita mikirnya bobot itu bisa kita katakan sebagai frekuensi alias banyaknya? Ya boleh sebenarnya. Nah, jadi rata-rata nilai Andi itu kan sama dengan, jadi tuh ibarat kata tuh 65-nya tuh ada 2 biji gitu. 70-nya ada 3 biji. Praktikumnya ada 4 biji. UTS-nya ada 5 biji dan UAS-nya ada 5 biji. Maka ya tinggal kita kalikan aja masing-masing kan gitu ya. Jadinya berarti 2 kali 65 kemudian ditambah dengan 3 kali 70 tambah 4 kali 60 tambah 5 kali 80 ditambah dengan 5 dikalikan dengan 85 dibagi dengan berapa total bobotnya. Nah, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5, sehingga nilai X barnya sendiri ini jawabannya adalah 130, 210, 240, 400, 425 ya. Oke, kemudian dibagi dengan 5, ini 15 jadinya 19. Ya udah, X barnya ini berapa di atasnya? Nah, 130. Oke, 130 kalau ditambah 210, oke, kemudian ditambah dengan 240 ditambah dengan 400 tambah 425. Ini adalah 1405 gitu ya. Dibagi dengan 19 nih. Nah, kalau dibagi dengan 19 jawabannya berapa? 73, 73,947. Yang kalau sebenarnya dibulatin ya berarti 73,95 harusnya. Tapi ya udah, di sini ternyata yang dipentingkan tuh depannya aja 72, 73, 74 gitu ya. Beda. Dan belakangnya 94 ya, 94 sekian. Jadi jawabannya ini yang mendekati adalah yang C. Nah, tapi boleh nggak kalau misalnya kita cari per bobot aslinya? Boleh sebenarnya. Nah, tapi apakah itu boleh dilakukan? Ya sebenarnya boleh. Kalau misalnya kita kerjakan sebenarnya, kalau emang misalnya ini deh, yang bagian daripada si ini tadi kalau kita kerjain kita bagi gitu ya. Oke, jadinya ini sebenarnya kan adalah X bar sama dengan 2 kali 65 tambah dengan 3 kali 70 tambah 4 kali 60 tambah 5 kali 80 tambah 5 kali 85. Ini mungkin saya tulis saja per 19. Nah, sebenarnya ini kalau dijabarin gitu ya, hitung per bobotnya daripada si kuisnya, untuk bobot ini si kuis itu berapa, tugas itu berapa gitu ya. Nah, ini kan berarti 2 per 19 dikalikan dengan 65 gitu ya. Atau begini deh, 2 kali 65 per 19. Karena kan ini hitungannya kan sama aja kayak kita pecah balik gitu ya. Kan kalau misalnya 4 per 5 tambah 1 per 5 tuh adalah 4 tambah 1 per 5. Gantian dibalik nih, ditukar gitu, dipecah gantian sekarang. Ya udah, berarti ini jadinya adalah 3 kali 70 per 19 ditambah dengan 4 kali 60 per 19 tambah dengan 5 kali 80 per 19 tambah dengan 5 kali 85 per 19. Nah, jadi sebenarnya kalau ini kita hitungnya jadinya 2 per 19 kali dengan 65. Nah, 3 per 19 kali dengan 70. Nah, ini sama aja ya. Perhitungannya kan begini. 4 per 19 kali dengan 60 tambah dengan 5 per 19 kali 80 tambah 5 per 19 dikalikan dengan 85.
Nah, jadi di sini sebenarnya ya sama aja, boleh kalau dilakukan. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwasanya kan ini 2/19 itu adalah 2 dari 19, 3 dari 19, 4 dari 19, 5 dari 19, dan 5 ini 5 dari 19. Yang dimana nanti kalau misalnya total bobotnya 19, tapi si kuis cuma bobotnya 2, berarti proporsinya adalah 2/19 dikalikan dengan 65. Nah, jadi itu sebenarnya yang bawah ini ketika kita hitung ini sama enggak kira-kira? Ya jelas sama. Ya. Jadi kalau emang mau mikirnya oke, bobotnya 2. Nah, ini total bobotnya tuh 19. Oh, oke, berarti untuk kuis 2/19. Boleh, nggak ada masalah. Nanti baru kalau baru dikali 65 boleh, nggak ada masalah kok. Terbukti kan? Ketika ini kan ini ketika dibalikin ke atas, balikin ke atas, balikin ke atas sama jawabannya. Gitu ya. Oke, jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 6 dan nomor 7 terlebih dahulu. Nah, karena kenapa? Karena nomor 8, 9, 10-nya ini terkait dengan data berkelompok. Kalau ini masih data tunggal tapi dikasih frekuensinya. Jadi lebih ke data frekuensi, data berfrekuensi lah, data tunggal berfrekuensi. Oke, so untuk nomor 6 ini gampang. Modus dari nilai ujian bahasa Inggris 40 siswa ini adalah berapa? Ya, ini jawabannya adalah 4. Ya, jawabannya yang A. Karena apa? Ya karena nilai yang paling banyak muncul atau di sini paling banyak nilainya adalah nilai 4. Oke, kemudian lanjut nomor 7. Nilai ujian kemampuan bahasa dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan pada tabel berikut. Nah, oke, ada nilai yang frekuensinya segini. Oke, sama ini. Seseorang peserta seleksi dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi dari nilai ujian rata-rata ujiannya. Nah, jumlah peserta. Oke, berarti patokan logika utamanya adalah kita mencari berapa rata-rata ujiannya, ya. Oke, ya udah. Sebenarnya ini kalau udah ada pakai tabel, saya lebih prefer pakai tabel dibandingin sama ini ya. Oke, ya udah. Berarti ini tabelnya biarkan saja dia ke bawah seperti ini. Cuman kalau emang kalian tidak terbiasa yang mungkin yang biasanya nilainya di sebelah kiri, frekuensinya di sebelah kanan dan nanti disusunnya vertikal, ya rubah aja nggak apa-apa, that's no problem. Oke. Seperti kita tahu bahwasanya nilai ini kan adalah XI gitu ya. Ini adalah FI-nya. Nah, nilai di kelas pertama itu nilai 5, frekuensinya ada 11. Berarti XI dikalikan dengan FI. Kita cari dulu. Berarti jadinya adalah 55. 21 kali 6, 126. 49 kali 7 itu adalah 343. 28 tambah 6 ya. Ini adalah 4, 16, 20. Ini adalah 144 ya. Oke. Ya udah, mungkin saya cek terlebih dahulu ya daripada nanti saya salah hitung kan ya. 11 kali 5 ya udah 55, 21 kali 6. Oke, 49 kali 7 343, 23 kali 8 184. Oh ya itu kan. Oh ya 16 tambah 2 bukan 16 tambah 4 sorry. Oke, ini jadinya adalah 184. Oke, kemudian untuk 16 kali 9 itu adalah 144. Oke, udah. Tinggal kita hitung 55 tambah 126. Nah, ini perhatikan bentuknya. Sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dikalikan dengan FI. Ya, untuk rumus X bar yang sama dengan begini ya. Nah, I sama dengan 1 sampai ke N FI. Berarti ini artinya menotalkan perkalian daripada X dengan F-nya. Nah, jadi ini kalau kita cari totalnya, ini kalau ditambahin ya, totalnya alias ini mungkin ada kolom total gitu ya. Nah, itu adalah sigmanya langsung. Ya, makanya kenapa lebih enakan pakai tabel dibandingin sama ini. Ya, walaupun sebenarnya ini mungkin lebih enak pakai Excel ya, cuma tinggal masukin, terus tinggal pakai rumus, udah jadi gitu. Nah, ini totalnya adalah 852. Dengan total frekuensinya di bawah ini kan ada frekuensi keberapa tambah frekuensi keberapa ya, tinggal tambahin aja berarti frekuensi yang ada di sini. Berarti 11 tambah 21 tambah 49 tambah 23 tambah 16. Jawabannya adalah 120 ya kalau ditotalin
Ya udah, berarti untuk mencari rata-ratanya berarti ini 852 per 120. Ya, berapa tuh? 852 dibagi dengan yang namanya 120. Jawabannya adalah 7,1. Nah, di sini berarti kalau kita punya rata-rata 7,1, orang mana yang dapat nilai atau yang bisa ya. Ini kan 852 bagi 120 ya. Nilai lebih tinggi dari nilai rata-rata ujian. Nah, kalau di sini berarti yang bisa tembus itu adalah yang nilainya 8 sama nilainya 9 dong, ya kan? Nah, karena apa? Rata-ratanya 7,1. Kalau nilainya 7 ya otomatis gagal karena di bawah rata-rata. Ya udah, berarti frekuensinya 23 tambah 16. Nah, berapa tuh? 23 tambah 16, jawabannya adalah 39. Oh, sorry, yang tidak lulus. Oh, sorry, maaf. Yang tidak lulus. Oke, berarti ya ini kan yang lulus nih. Nah, kalau yang tidak lulus ya jelas ini nggak lulus, ini nggak lulus. Ya. Oke, berarti yang dihitung adalah yang nggak lulus ya. Ini nggak lulus, ini nggak lulus. Jadinya 11, 21, 49. Oke, jadinya 11 tambah 21 tambah 49, berarti ini jadinya adalah 32 tambah 49, jawabannya adalah 81 orang ya. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Perhatikan lagi, tidak lulus yang dicari. Oke, nah dari data ini sebenarnya mungkin kalau di bukunya mungkin saya mau melengkapi aja, karena untuk data yang berfrekuensi itu atau data yang bisa katakan berbobot mungkin ya, gitu ya. Ini ada mean. Oke, mean yang tadi udah kita kerjakan. Median. Nah, sebenarnya untuk median sebenarnya nggak ada bedanya dengan data tunggal yang biasa. Bedanya adalah data tunggal di sini sudah dikelompokkan, sudah dipadetin. Kalau misalnya 5 ada 11 kali, saya nulisnya biar nggak panjang. 5 dan seterusnya gitu ya, jadi nggak panjang nih. Nah, makanya agak sedikit beda. Makanya kenapa saran saya kalau ngerjain median mendingan ya yang ditulis bukan datanya, melainkan berapa banyak datanya. Di sini tadi datanya ada 120. Oke, so kita punya 120 data nih. Nah, kalau misalnya kita bagi 2 gitu ya, kita bagi 2, so maka gimana? Kita punya 60 data di sebelah kiri, L ini left ya. Nah, 60 ini adalah right yang kanan. Nah, berarti udah jelas nih bahwasanya ini akan menjadi mediannya gitu ya. Ini akan menjadi mediannya. Nah, kemudian ini kalau dibagi 2 lagi, maka kita punya 30 kiri, ini adalah 30 kanan. Nah, yang ini juga sama, kalau kita bagi 2 lagi, maka kita punya 30 kiri, kita punya 30 kanan. Nah, disinilah baru oke, ini adalah X1 sampai X60. Ini adalah X61 sampai dengan X120. So, kalau misalnya ini kan berarti median ya. Q2 atau median. Nah, kemudian yang di sini nih adalah Q1. Yang di sini itu adalah Q3. sorry. Nah, 60 data dari 1 sampai ke 60 dibagi lagi. Berarti di sini X1 sampai X30, di sini X31 sampai dengan X60. Sedangkan kalau di sini X61 sampai dengan X berapa? X91 gitu ya. X90, sorry. Kemudian di sini berarti X91 sampai dengan X120. Ya udah, berarti di sini kita punya informasi bahwa kita langsung jawab Q1 sama dengan ada di antara nih 30 sama 31. Berarti X30 tambah X31 dibagi dengan 2. Ya, tinggal hitung berapa nih. Nah, terus kemudian untuk Q2-nya alias median adalah X60 tambah dengan X61 per 2. Nah, sedangkan untuk Q3 adalah X90 tambah dengan X91 dibagi dengan 2. Nah, terus kalau kayak gini gimana? Nah, kita lihat aja sebenarnya dari datanya. Nah, kalau misalnya kita punya angka 5 itu ada 11, berarti ini dari angka pertama sampai angka ke-15 dong. Ya benar nggak?
X1 sampai X15. Data ke-1 sampai data ke-11. Kemudian nilai 6 ini udah masuk ke data 12, ya kan? Nah, sampai data ke berapa nih? Nah, 11 tambah 21, 32. Oke. Kemudian di sini ada 7. Dimulai dari X33. Nah, 33 sampai data ke berapa nih? 32 tambah 49, ya kan? Nah, jadi 33, 34 ya kan sampai seterusnya, jawabannya adalah 81. Nah, ini 82 nih sampai dengan X berapa? 104 ya. Oke, kemudian di sini X 105 sampai X 120. Ya udah, tinggal kita minta nih X 30 sama X 31. Ada di 6 semua kan? Ya udah, 6 tambah 6 bagi 2, jawabannya adalah 6. X60 sama X61 ada di sini juga nih. Berarti data ke-60 sama data ke-61 ada di nilai 7. Yang dimana nilai 7 kan ada di termasuk data ke-33 sampai data ke-81. Oke, jadi ini 7 tambah 7 dibagi dengan 2, jawabannya adalah ya 7. X90 tambah X91. Ya udah, ini data ke-90 sama 91 ada di nilai 8. Dua-duanya ada di nilai 8 ya. Oke, ya udah, jawabannya seperti ini. Nah, kenapa enggak persentil ataupun desil dibahas di sini? Karena kalau untuk persentil sama desil ini agak sedikit resiko kalau kita ngerjainnya pakai sistem begini. Karena untuk desil sama persentil itu sebenarnya ada. Kalau kuartil kan data dibagi 4 sama rata. Nah, kalau desil bagaimana caranya yuk punya data bagaimana cara bagi supaya bisa dapat 10 bagian sama rata? Susah kan? Nggak bisa. Kayak misalnya kalau emang mau ya dari data keberapa sampai data keberapa, terus data keberapa sampai data keberapa, data berapa sampai data keberapa, data berapa sampai keberapa, yang dimana kemungkinan besar ya enggak 100% enggak 100% sama seperti yang ada di sini gitu. Kayak misalnya 120 data dibagi 10 bagian sama rata. Oke, 10 bagian sama rata. Ya udah, berarti nanti ini ada 12 data, ada 12 data, ada 12 data dan sampai seterusnya. Iya, kalau angkanya bagus. Lah bagaimana kalau misalnya 111, 121, 122. Nah, itu makanya agak susah kan kalau kita mau bagi 10 bagian sama rata, karena membagi 10 bagian sama rata bukan kayak gini sistemnya. Bukan dibagi 2 dulu baru nanti dibagi-bagi lagi. Kalau 121 ya gampang. Kalau dibagi 2 sama rata kan pasti ada 60 kiri, ada 60 kanan. Kemudian berarti tengah-tengahnya masih ada sisa 1. Nah, kalau misalnya you bikin pakai 10 bagian sama rata, apakah ada yang di tengahnya gimana? Ada 1 kah? Atau ada mungkin di antara kah? Nggak tahu prosesnya kayak gimana gitu loh, ya. Dan kalau dibagi 10 sama rata, ya otomatis enggak 100. Kalau misalnya nih you punya 121 cm, berarti kalau dibagi 1 berarti 12,1 misalnya. Nah, bagaimana you bikin 12,1? 1,1,1,1,1 berarti ya lewat dikit doang kan. Tuh. Yang biasanya bisa sih sebenarnya pakai rumus interpolasi, cuman jarang. Dan di buku ini nggak dibahas terkait dengan desil seperti itu. Jadi yang emang nggak saya bahas aja ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal nomor 8 sampai nomor 10 ya. Nah, ini masuk ke bagian data berkelompok atau alias sudah dikelompokkan. Oke, data sekian masuknya ke kelompok mana gitu ya, atau ke kelas yang mana. Nah, mungkin di sini saya pakai simbol yang beda dengan apa yang ada di buku gitu ya. Kalau di buku nanti pakai simbolnya seperti ini, nanti saya pakai simbolnya yang seperti ini gitu. Cuman oke, mungkin atau mungkin saya ikutin aja kali ya. Nah, cuman kayak kalau dari saya sendiri, kalau emang saya ngikutin sesuai dengan apa yang ada di buku, simbolnya beda banget nih, gitu loh ya. Oke, jadi mungkin saya pakai sesuai dengan apa yang saya pakai aja kali ya. Oke, nomor 8, nilai ujian mata kuliah statistik yang ada 70 orang, ditanya medianya gimana. Nah, sedikit berbeda nih, nggak bisa manual, ini harus pakai rumus. Nah, median itu sama dengan, nah sebenarnya kalau di buku kan rumusnya itu
itu, wait, coba saya cek dulu. Median itu nulisnya adalah I-median gitu. I-median. Nah, cuman kalau oke. Oke, wait dulu bentar ya. Nah, oke, rumusnya tuh seperti ini. Nah, oke. Yaudah. Nah, cuman di sini juga pengertiannya beda. Kalau biasanya mungkin kita pakai gitu ya. Kalau biasanya kita pakai bahwasanya kalau median itu apa? Tepi bawah kelas median. Nah, bedanya tuh di sini sebenarnya yang membedakan itu sebenarnya yang ini nih, sebenarnya ini nih. Karena kalau biasanya kita pakai tepi bawah. Tapi kalau ini definisinya adalah batas bawah. Kemudian ini ini I per 4N dikurang dengan sigma F daripada median per F median dikalikan dengan C. Jadi di sini ada beberapa simbol yang berbeda ya. Nah, sebenarnya ini kalau ini udah jelas ya, kalau misalnya ini emang setengah tetap sama, sorry, karena ini kan median ya, jadinya ini udah pasti 1/2. Nah, 1/2. Nah, yang membedakan itu adalah di sini, ini beda definisi, sedangkan kalau yang biru ini cuma beda simbol doang ya, beda simbol doang nih ya, beda simbol doang. Kalau saya biasa pakai ini nih, tuh. Nah, kalau yang beda definisi ya otomatis kalau takutnya kalau misalnya saya pakai dengan rumus yang ada di sini, ya takutnya salah gitu ya. Oke, jadi langsung aja saya ngerjainnya pakai sesuai dengan apa yang ada di buku, takutnya nanti berbeda jawabannya. Oke, median sama dengan batas bawah kelas median. Oke, so kita cari dulu nih kelas mediannya ada di mana. Nah, langsung aja kita bagi dua gitu ya. Kelas median. Nah, kelas median itu ada di data ke N/2. Jadi data ke 70 bagi 2. Jadi ya data ke 35. Nah, data ke 35 itu ada di mana? Nah, coba kita cek terlebih dahulu. Nah, kalau kelas pertama itu punya punya frekuensi 2. Berarti bisa kita katakan ini data ke 1 sampai ke 2. Terus ini 3 sampai 8. Terus ini 9 sampai 23. Ini 24 sampai 43. Ini 44 sampai 59. Kemudian ini 60 sampai berapa nih? 66. Kemudian ini 67 sampai 70. Nah, data ke 35 itu masuknya di bagian yang ada di sini ya. 35 tuh ada di kelas yang ini. Ini kelas median berarti ya. Ini kelas median. Ya udah, batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 75 ya, 75 ditambah dengan panjang kelasnya atau interval kelasnya. Nah, interval kelas tuh yang ini ya kan, batas bawahnya selisihnya berapa nih? Oh, ternyata bedanya 5. Berarti 5 dikalikan dengan yang namanya berapa nih? Hanya 70/2 kurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, yang dimaksud sama si ini nih, dimaksud sama ini itu ngitung kayak kelas median ini. Yang sebelum kelas median itu kan ada ini. Nah, ditotalkan 2 tambah 6 tambah 15. Berapa tuh? 23 ya. Oke, set. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median. Ya, mediannya frekuensinya berapa? 20. Ya udah, berarti ini sama dengan berarti median sama dengan 75 ditambah dengan 5 dikalikan dengan ini 35 kurang 23 ya. 35 kurang 23 itu adalah 31 dibagi dengan 20. Oke, sorry. Ini 35 kurang 23 ya. Sorry, ini 12. 12 ya. Ini 12 per ini 20. Ya udah, tinggal ini bisa kita coret ya, sama-sama dibagi 5, jadi ini adalah 4. Kemudian ini jawabannya adalah 3, gitu kan ya? 3. Jadi jawabannya adalah kelas mediannya itu sendiri adalah 75 tambah 3, 78. Loh, tapi kok nggak ada?
Nah, inilah yang jadi perkara sebenarnya. Kalau misalnya kita masukin hal seperti ini, jawabannya 78. Nah, kalau kita masukin ke rumus yang biasa yang kita pakai, nah, ini median tepi bawah itu 74,5. Nah, dapat dari mana tuh? 75 dikurangkan dengan setengah. Jadi di sini skala terkecilnya kan 1 nih. Ya, skala terkecilnya kan 1. So, berarti ini 74,5 nih. Nah, ditambah dengan yang namanya ini berarti jawabannya tadi 35 ya, langsung aja. 35 dikurangkan dengan 23 per 20 dikalikan dengan 5. Ya, so berarti ini 1, ini 4. Ya udah, berarti ini medianya adalah 74,5 ditambahkan dengan 3. Jadi jawabannya 77,5. Loh, baru ada. Nah, berarti di sini udah jelas bahwasanya kemungkinan besar kayaknya sih di bukunya yang typo atau mungkin rumusnya nggak pas. Ya. Jadi nanti mungkin ini aja apa sih namanya? Mungkin nanti kalau emang mungkin dituton gitu ya, mungkin dituton kayaknya tergantung sama tutornya deh gitu ya, tergantung sama tutornya maunya gimana. Cuman harusnya sih kalau saya lebih prefer yang sebelah kanan sini nih dibandingkan sama yang sebelah kiri ini. Karena juga saya baru tahu pakainya batas bawah gitu loh, bukan tepi bawah ya. Nah, tapi karena berhubung ada rumus yang beda, makanya nanti untuk pengerjaan kayak kuartil dan lain sebagainya itu apa namanya, saya pakai saya pakai dua simbol yang berbeda ya. Oke, jadi apa saya dua perhitungan yang berbeda. Oke, kayak nomor 9 nih. Oke, nomor 9. Kuartil bawah dari data tersebut. Nah, oke, so berarti namanya kuartil bawah itu adalah Q1 ya. Oke, ini tadi untuk nomor 8. Nah, sekarang untuk nomor 9 berarti ya. Nah, oke. Nomor 9 kuartil 1. Nah, di sini kalau diikutin bukunya IQ1 ditambah dengan I kali dengan 1/4 atau N/4 dikurangkan dengan sigma ini I dari J gitu ya. Oke, wait dulu. Saya ngikutin rumus yang ada di bukunya aja deh gitu. Cuman sebenarnya kalau emang nggak mau ribet, sebenarnya rumus kuartil itu pada umumnya ada formula umumnya gitu loh ya. Yang dimana kalau misalnya kita pakai yang sebelah kanan aja deh, misal contoh saya ambil yang sebelah kanan, maka untuk mencari Q ke I gitu ya, Q ke I kuartil ke 1, ke 2, ke 3, maka nilai TB ini berarti TB Q ke I ditambah dengan yang namanya I/4N. Jadi kalau misalnya 1 ya berarti 1/4 ya, maka jadi jadi N/4 kan, dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas QI dibagi dengan FQI itu sendiri dikalikan dengan C. Tuh ya. Oke. Jadi kalau emang kita ngikutin bukunya ya, berarti ini Q1 sama dengan kelasnya masuk ke kelas berapa? Nah, kelas Q1 itu sama dengan N/4 X N/4. Berarti data ke berapa nih gitu ya. Masuk ke data ke, nah ini berapa nih? Oh, belum ada. Kita hitung nih. 3 ya kan, 4 5 6 9 11 20 3 5 9 12 120. Oke, berarti ini sebenarnya datanya 120. Berarti 120 dibagi dengan 4 berarti jadinya adalah X30. Nah, mana data ke-30-nya? Nah, ini kan 1, 2 sampai 4. Kemudian 5 sampai 15. Kemudian 16 sampai 36. Kemudian di sini 37 sampai 79. Ini 80 sampai 111. Ini 112 sampai 120. Ya udah, data ke-30 tuh berarti masuknya ada di sini. Ini mediannya nih. Ini kelas Q1 ya. Oke. Ya udah, Q1-nya berarti ya tinggal kita masukin batas bawah Q1-nya adalah 60 tambah dengan
intervalnya berarti dari 30 ke 40 ya yang ada di bawahnya. Itu berapa sih? 30 ke 40 di bawahnya adalah 10. Berarti panjang kelasnya ini adalah 10 dikalikan dengan yang namanya berarti ini berapa? 120 per 4 dikurangkan, atau langsung aja ya, dikalikan dengan 30 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, 11 tambah 4, 15 dibagi dengan FQ1 nya berapa tuh frekuensi kumulatif, frekuensi di ini 21. Ya udah, berarti Q1 nya sama dengan 60 ditambahkan dengan 10 kali 15 per 21. Ya udah, ini berarti angkanya jelek nih pasti nih, ya kan? Ya udah, tinggal hitung aja dulu. 10 kali 15 itu kan adalah 150 harusnya, dibagi dengan 21. Jawabannya adalah 7,14. Oke, beta dulu. Panjang interval kelasnya bener 10. Seperempat N nya 120 per 4. Oke. Terus habis itu untuk ini dikurangi dengan 11, 14, 15. Oke. Per 21. Bener kok. Ya. Oke, berarti 150 dibagi dengan 21 jawabannya adalah 7,14. Berarti ini 60 tambah dengan 7,14 berarti jawabannya adalah Q1 nya adalah 67,14. Jawabannya nggak ada lagi kalau pakai ini. Nah, coba kita kerjakan pakai biasanya. Q1 berarti sama dengan TB Q1 tambah dengan 1/4 N kurang frekuensi kumulatif sebelum Q1 per F Q1 dikalikan dengan C. Berarti ini Q1 nya, tapi sebelum itu coba saya cek dulu. 1 tambah 3 tambah 11 tambah 21 tambah 43 tambah 32 tambah 9. Bener kok 120. Nah, Q1 nya itu ada di 60. Berarti ini TB nya adalah 59,5. Ditambah dengan yang namanya ini 30 dikurang dengan 15 per 21 kali 10. Berarti Q1 nya adalah 59,5 ditambahkan dengan 7,14. Berarti Q1 nya berapa nih? 59 59,5 kalau ditambahin dengan 7,14 jawabannya adalah 66,64. 66,64. Justru baru ada jawabannya yang B, yang C. Nah, justru saya ragu nih. Kayaknya rumusnya tipe gitu ya. Rumusnya yang benar tuh ini gitu loh. Ya, rumusnya tuh yang benar yang ini. Bukan yang ini, bukan yang ini ya, bukan yang sebelah kiri, melainkan yang sebelah kanan ini yang pakai rumus kayak waktu SMA lah gitu. Ya. Oke. Sebenarnya untuk persentil, untuk persentil dan desil sebenarnya ini bisa kalau desil sama persentil. Kenapa? Karena kalau beda ya, kalau di tunggal yang satu biji itu kan kalau mau dibagi 10 sama rata ataupun dibagi 100 bagian sama rata susah. Nah, kalau untuk yang data begini otomatis kita nggak melihat bagi 2K bagi ininya secara posisi pastinya. Kayak kelas median ya udah bagi 2 aja, nggak peduli mau genap kayak mau ganjil kayak. Begitu juga nih kuartil. Nah, berarti sebenarnya untuk ini kan adalah rumus kuartil ya berarti ya. Nah, kalau untuk rumus persentil gimana nih untuk rumus persentil sama desil? Ya sebenarnya ketika kita bahas ini itu sebenarnya sebenarnya cuma tinggal ganti simbol gitu ya. Tinggal kita ganti simbol bahwasanya untuk si mana nih? Untuk si D1 DI di sini kan desil ya, DI berarti desil ke berapa? Ya rumusnya sama, TB kelas DI ditambah dengan yang namanya. Nah, ini kenapa I/4? Karena datanya dibagi 4. Kalau desil kan dibagi 10. Jadinya berarti I/10 kali N. Nah, berarti ini kemudian dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas DI per frekuensi kelas DI-nya sendiri dikalikan dengan C. Nah, jadi cara kerjanya mah tetap sama. Cari kelasnya dulu. Berarti kalau di sini N/4 karena dia di sini kan kalau 1. Jadi tuh sebenarnya yang di bagian sini nih, yang di bagian mungkin saya ini ya. Nah, yang ini itu sebenarnya ngikutin yang apa yang ada di sini sebenarnya. Ya kan kalau kalian lihat nih N/2 ini N/2.
Ini N per 4, ini N per 4. Berarti kelas desil 1 ya berarti 1 per 10 N atau N per 10. Seperti itu ya. Nah kalau persentil gimana? Kalau persentil ya sama, bedanya data dibagi 100. Berarti persentil ke berapa, yaitu rumusnya adalah TB atau lebih bawah persentil ke sekian ditambahkan dengan I per 100 kali dengan N dikurangkan dengan frekuensi sebelum kelas persentil dibagi dengan frekuensi kelas persentil itu sendiri dikalikan dengan C alias panjang kelas ya. Oke, dimana selain itu adalah yang ini untuk rata-rata. Nah ini kan rata-ratanya belum nih. Nah rata-rata sebenarnya adalah sebenarnya sama kayak biasa. Bedanya adalah di sini. Di sini adalah definisi daripada XI yang ada di sini ini menjadi berbeda karena kan kita punya nilai random. Nah supaya biar jadi satu nilai, itulah namanya, itu adalah namanya nilai tengah ya. Nilai tengah, tengah-tengahnya itu berapa sih gitu ya. Oke, so mungkin itu saya bahas mungkin sekaligus di nomor 10 aja kali ya, karena kan ini soal nomor 10 bahas modus. Oke, so kita hapus dulu, saya hapus dulu untuk soal nomor, untuk jawaban soal nomor ini enggak saya hapus ya, biarkan. Nah oke, so untuk soal nomor 10 karena ini modus sekaligus juga bahas untuk si mean ya, sekaligus. Oke, untuk modus kalau misalnya kita pakai rumus yang ada di bukunya, setelah saya cek ya. Oke, setelah saya cek itu jawabannya adalah rumusnya itu sama gitu ya. Rumusnya itu sama, yang dimana nah untuk rumus modusnya itu, nah jadi bedanya ya sama lagi. Kalau misalnya di buku gitu ya pakainya I batas bawah. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin saya taruh yang versi yang saya tahu, bahwasanya untuk modus itu sendiri adalah tepi bawah kelas modus, nah ditambah dengan yang namanya D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan C. Nah TBMO. Nah kalau di buku, kalau di bukunya ya buku UT sendiri, kita kerjain pakai rumus buku UT ya. Rumusnya adalah seperti ini ya, rumusnya adalah seperti ini. Wait dulu, saya kopas dulu ya. Nah rumusnya itu seperti ini ya. Nah dimana kalau dengan kita menggunakan rumus yang ini, berarti ini jadinya adalah modus sama dengan I modusnya. Nah otomatis kan nyari yang paling banyak. Siapa yang paling banyak? Kelas yang ini ya, ini kelas modusnya nih. Berarti kita masukinnya adalah 49 ditambah dengan panjang kelasnya, berarti 31 ke 37 ke 43 itu bedanya 6. Nah D itu selisih frekuensi. Kalau 1 itu selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, kalau 2 itu frekuensi dengan kelas setelahnya. Selisih loh ya, jadi berarti tinggal besar kurang kecil. Jadi ini 14 dikurangkan dengan 9 per 14 kurang 9 ditambahkan dengan 14 kurang 10. Ya udah, berarti kelas modusnya atau modusnya itu sendiri adalah 49 ditambahkan dengan 6 kali dengan 5 per 5 ditambahkan dengan yang namanya 4. Oke, berarti modusnya adalah 49 ditambah dengan 6 kali 5, ini 30 ya, per 9. Ya udah, berarti modusnya sama dengan 49 ditambahkan dengan 30 dibagi dengan 9 berapa nih? Nah, 30 bagi 9 adalah 3,33 ya, 3,33. Berarti ini kalau dijumlahkan jadinya adalah 52,33. Ya, nggak ada lagi. Ya, makanya nih saya makin curiga nih. Sebenarnya rumusnya tuh ya ini rumusnya ada tipe tuh, harusnya bukan batas bawah, tapi tepi bawah. Ya. Oke. Nah, nanti mungkin coba ya, tolong koreksi bagi yang tahu juga. Sebenarnya untuk mungkin punya sumber gitu di luar buku UT, ada nggak sih sebenarnya rumus yang kalau modus itu pakainya batas bawah gitu ya. Oke, kita pakai rumus yang ini TBMO gitu ya. TBMO mungkin langsung aja kali ya, saya tulis di sini aja.
Berarti tepi bawahnya adalah 48,5 ditambah dengan ini, berarti atasnya adalah 5, bawahnya 5 tambah 4 kali dengan 6. Berarti modusnya adalah 48,5. Ini ditambah dengan 3,33. Berarti modusnya adalah, ya jawabannya adalah 51,83. Dan inilah baru jawabannya ada. Jawabannya adalah yang D. Jadi tadi kalau nomor 8 sampai nomor 10, kalau kita ikutin pakai rumus bukunya, nggak ada semua jawabannya. Ya, itu kesimpulannya. Nah, kalau misalnya kita kerjain ini mean. Nah, sekarang kita mau bahas mean. Mungkin ini di luar konteks ya. Nah, cuman nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya sama kayak data berfrekuensi rumusnya. Bedanya adalah untuk mencari si XI ini adalah nilai tengah. Jadi sebelum kita mau mengerjakan atau mengalihkan itu terlebih dahulu, maka kita cari dulu nih nilai tengahnya berapa. Oke, jadi nilai tengah itu kalau mau pakai rumus ya, nilai tengah itu adalah batas bawah kelas itu sendiri ditambahkan dengan batas bawah batas atas kelas itu sendiri dibagi dengan 2. Nah, atau boleh 31, 32, 34, 33, 34, 35, 36, tengah-tengahnya itu angkanya berapa ya. Nah, ini kalau dihitung 31 tambah 36, tambah 36 dibagi dengan 2, dibagi dengan 2, jawabannya adalah 31 tambah 36 kemudian dibagi dengan 2, jawabannya adalah 33,5. Nah, oke, so berarti kalau ini 33,5. Nah, dilanjutin lagi nih. Kalau di iniin lagi, sebenarnya nggak usah ribet. Kalau udah tahu pertama, sebenarnya ini berpola. Kalau ini tambah 6, pasti nanti kalau kalian kerjain 37 tambah 42, itu pasti terus kemudian dibagi 2 ya. Jangan lupa 37 tambah 42 dibagi 2. Ya, kalau misalnya ini hasilnya pasti 39,5. Cuma tinggal tambah 6 sebenarnya. 39,5 karena ini panjang kelas kan. Nah, 45, tambah 6 berarti 45,5. Kemudian tambah 6 lagi jadinya 51,5, tambah 6 lagi jadinya adalah 57,5, tambah 6 lagi berarti 63,5, terus tambah 6 lagi jadinya 69,5. Ya udah, berarti kemudian kita cari nih XI kali dengan FI. Ya udah, tinggal hitung 33,5 dikalikan dengan 4, jawabannya adalah 134 gitu ya. Kemudian 39,5 dikali dengan 6 itu adalah 237. Terus 45,5 dikali dengan yang namanya 9 adalah 409,5. Kemudian untuk 51,5 dikalikan dengan 14, jawabannya adalah 721. Terus kemudian 57 ini 575 ya. Kemudian 63,5 dikalikan dengan 5, jawabannya adalah 317,5. Kemudian ini 69,5. Kalau dikali dengan 2 ya jawabannya adalah 139. Ya udah, tinggal kita totalin aja. 134 tambah dengan 134 tambah 237 tambah 409,5 tambah 721 tambah 575 tambah 317,5 tambah 139, jawabannya adalah 2533 ya. Oke, jadi ini 2533. So berarti X barnya adalah 2533 dibagi dengan ini berapa nih? Ya kan? 4 tambah 6 tambah 9. Oke, 4 tambah 6 tambah 9 tambah 14 tambah 10 tambah 7. Ini 50. Nah, oke. So berarti tinggal kita hitung aja nih. Tinggal kita hitung aja ini 50 di sini. Kalau ditotalin ya. Nah, ini dibagi 50. Ya udah, tadi berapa nih? 25 gitu ya. 2533 dibagi dengan 50. Jawabannya adalah 50,66 ya.
Jadi rata-rata daripada data ini itu adalah sebesar 50,6 ya. Oke, jadi untuk di modul kedua untuk kegiatan belajar 2 itu membahas terkait dengan ukuran pemusatan data ya. Ada rata-rata, ada mean, ada median, ada modus, kemudian ada kuartil, ada persentil, ada desil. Dan selanjutnya di kegiatan belajar ketiga atau tes formatif ketiga nanti bahas terkait dengan yang namanya ukuran penyebaran ya. Oke, so kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga.